Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Miranda Abung, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Ramawati dengan NPM 231305317 dari kelas 4F. Dalam video ini, saya akan membahas materi pengujian hipotesis. Baik, untuk materi yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur sistematis untuk menentukan apakah asumsi atau dugaan mengenai karakteristik suatu populasi dapat diterima atau harus ditolak berdasarkan hasil yang diperoleh dari data sampel. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk hipotesis yang dikemukakan, yakni hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 menyatakan tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat pengaruh, atau bahwa kondisi tertentu tetap berlaku. Sebaliknya, jika hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan, pengaruh, atau perubahan. Sebagai contoh, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Sedangkan H1 terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Seluruh proses pengujian bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna memutuskan apakah hipotesis 0 dapat dipertahankan atau harus ditolak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis. Ada 5 langkah utama dalam pengujian hipotesis. Proses pengujian hipotesis dilaksanakan melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, peneliti menetapkan secara jelas hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi yang pada umumnya sebesar 5% atau 0,05 atau 1% atau 0,01. Yang ketiga, menentukan statistik uji yang sesuai dengan jenis data dan tujuan pengujian. Statistik uji ini dapat berupa uji Z, uji T, atau uji non-parametrik, tergantung pada karakteristik data yang tersedia. Yang keempat yaitu menentukan daerah kritis berdasarkan distribusi statistik yang digunakan untuk menetapkan batasan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan berdasarkan hasil pengujian, yaitu apakah hipotesis 0 ditolak atau gagal untuk ditolak dengan mengacu pada hasil perhitungan dan perbandingan terhadap nilai kritis. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis uji hipotesis. Jenis pengujian hipotesis yang digunakan sangat bergantung pada karakteristik data serta tujuan penelitian. Nah, untuk uji satu sampel, apabila standar deviasi populasi diketahui dan ukuran sampel cukup besar, digunakan uji Z. Namun, apabila standar deviasi populasi tidak diketahui dan ukuran sampel relatif kecil, digunakan uji T, satu sampel. Dalam kasus 2 sampel, apabila ingin membandingkan rata-rata 2 kelompok independen, digunakan uji T, 2 sampel independen. Jika pengamatan berasal dari pasangan yang saling berhubungan, seperti sebelum dan sesudah perlakuan, digunakan uji T, 2 sampel berpasangan. Untuk data berbentuk proporsi, seperti membandingkan persentase 2 kelompok, dilakukan uji proporsi. Sementara itu, apabila data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik sebagai uji chi-square, Mann-Whitney, atau Wilcoxon. Pemilihan metode pengujian yang tepat sangat menentukan validitas kesimpulan yang diambil dari hasil analisis. Dan yang terakhir ada kesalahan dalam pengujian hipotesis.
Dalam proses pengujian hipotesis, terdapat dua kemungkinan jenis kesalahan yang perlu diantisipasi. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan ketika di hipotesis 0 ditolak padahal hipotesis tersebut sebenarnya benar. Yang kedua adalah kesalahan tipe 2, yakni kesalahan ketika hipotesis 0 gagal ditolak padahal seharusnya ditolak. Sebagai ilustrasi, kesalahan tipe 1 dapat diibaratkan seperti menyatakan terdapat perbedaan hasil belajar antar kelas padahal sebenarnya tidak ada perbedaan. Sedangkan kesalahan tipe 2 terjadi ketika menyimpulkan tidak terdapat perbedaan padahal sesungguhnya perbedaan itu ada. Oleh karena itu, penetapan taraf signifikansi menjadi aspek penting dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya kesalahan ini. Lalu di sini saya mempunyai contoh kasus pengujian hipotesis. Sebagai ilustrasi, terdapat sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai ujian siswa lebih dari 75. Sampel yang diambil terdiri atas 30 siswa dengan rata-rata nilai sebesar 78 dan standar deviasi sebesar 8. Pertama-tama dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H0 mu sama dengan 75 menyatakan bahwa rata-rata nilai sama dengan 75. H1 mu lebih dari 75 menyatakan bahwa rata-rata nilai lebih dari 75. Selanjutnya, taraf signifikansi ditetapkan sebagai 0,05. Karena ukuran sampel relatif kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui, maka digunakan uji T satu sampel. Nilai T hitung diperoleh melalui perhitungan rumus, di mana X bar adalah rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Nilai T hitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai T tabel pada derajat kebebasan DF sebesar 29. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, diambil keputusan untuk menolak atau gagal menolak hipotesis 0 sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Baik, itulah tadi materi pengujian hipotesis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.